suara tapi tidak ada wujud. Apakah dia... Mana ya? Ada suaranya Dewi Persik tapi orangnya nggak ada ya? Hah? Mungkin dia ada di atas langit-langit. Ini sama seperti suaminya, masih statusnya suami tapi orangnya nggak ada. Dewi Persik di mana sih kamu berada Dewi Persik? Harusnya Dewi Persik ada di sini karena dia harus tahu bintang tamu kita pagi hari ini semua adalah keluarga-keluarga yang berbahagia. Ya, buat Sobat Ambiar kita juga berharap semoga selalu diberikan kebahagiaan bersama dengan keluarganya. Aku bahagia dong guys. Tahu nggak? Tema hari ini kan KB. Apa itu? Apa tuh? Keluarga berencana. bahagia. Kamu juga KB sayang. Always dong. Keluarga Kalau berencana. Kalau aku nggak KB. Iya dong, keluarga berencana. Semua direncanakan dengan baik. Berbencana. Kamu bukan keluarga berencana. Berarti ini adalah orang yang tidak percaya sama takdir skenario Tuhan. Bener. Dia mah suka gitu, nggak boleh gitu dong Jangan sama Dewi Persik. menyalahi kodrat ya, say. Jangan, nggak boleh sini aku bela. Dia ini keluarganya, KB-nya bukan keluarga bahagia, Apa? tahu? KB-nya keluarga bubar. Bubar nggak apa-apa, berarti tadinya Tuhan sayang sama kita Betul. untuk dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Mas, boleh nggak sih kalau lagi opening itu Mas nggak bersihin benerin rambut terus gini terus? Enggak, lu pagi-pagi bawanya emosi melulu. Sabar. Aduh. Ya, Aduh. jangan marah-marah, tenang. Ini soalnya bintang tamu kita yang pertama, lagi seneng banget soalnya. Ya, bintang tamu yang sekarang ini bahagia banget dia Ya. sama anaknya. Keluarga Benar. bahagia. Kenapa bahagia? Karena Sama ini juga anak. bisa dijadikan inspirasi buat Sobat Betul Ambiar. banget. Para pejuang dua garis yang selalu menantikan kehadiran momongan, kehadiran buah hati. Kenapa? Karena yang satu ini 10 tahun penantiannya akhirnya mendapatkan momongan. Di Berkat pagi-pagi dari Ambiar. kesabarannya yang Betul. menginspirasi kita. Berkat ikhtiar dan juga doanya. Di pagi-pagi Ambiar perdana kita hadirkan ini dia Zaskia Sungkar dan juga Baby Ukasha. Selamat pagi. Zaskia Sungkar, Baby Ukasha. Bingung. Ih, kalau kita lihat di YouTube channelnya kamu ya, sama keluarga, Baby Ukasha selalu menggemaskan. Dari postingan-postingannya juga seru banget ya. Makasih Om. Akhirnya kita bisa ketemu langsung sama Baby Ukasha. Umur berapa sih sekarang Baby Ukasha? 16 bulan nih tanggal 30. 16 bulan. 16 bulan, 1 tahun setengah. Iya. Ya. Hello. lagi. Kamu manggil Baby Ukasha itu apa sih? Ukasha, cuman karena banyak yang manggil dia Bolu, jadi kadang-kadang Bolu tuh panggilan kasih sayang ya. Oh, mau kemana? Oh, lihat kamera. Ada kamera, ada Jimmy kamera, hai Jim. dulu dong, hai. Coba dadah. bye dulu. Dadah, kiss bye. Kiss bye Baby Ukasha. Masuk pipi, masuk pipi. Ya, kita mau kasih lihat sama Sobat Ambiar di rumah. Oh, udah bisa berdiri? Oh, Udah bisa berdiri. Aduh, cakep Ayo, lucu banget bajunya. Gemes ya. Kamu stylish banget. Kita mau kasih lihat sama Zaskia Sungkar dan juga Sobat Ambiar. Kebahagiaan Zaskia Sungkar akhirnya 10 tahun berbuah hasil yang manis. Kita kasih lihat yang satu ini buat Sobat Ambiar. Ikuti sosial medianya Kia ya. Kesabaran kamu sih luar biasa. Masya Allah. 10 Kesabaran suami tahun. dan istri yang luar biasa. Irwannya Iya. juga Masya Allah banget. Saskia, pertanyaan pertama, kemana Irwan Syah? Kok nggak diajak? Iya ya, kayaknya kemarin nggak diajakin deh. Oh iya. Oh, Ada mungkin tadi belum episode berangkat. berikutnya Irwan Syah doang, Zaskianya nggak ikut. Iya. Itu lebih nggak mungkin. Ya, Allah. 10 tahun. Happy Iya. banget pasti ya. Akhirnya. Tapi Akhirnya ya. kita baru tahu bahwa ternyata ada kondisi fisik dari kamu yang menyebabkan memang tidak mudah untuk mendapatkan momongan. Iya. Endometriosis. Endometriosis, banyak sih, ada polip juga, jadi memang case-nya tuh banyak banget kemarin. Udah gitu, yang sedihnya lagi
waktu kita akhirnya mutusin untuk IVF, ya problemnya itu bukan di aku doang, tapi suami pun juga gitu sempet, karena mungkin ya pola hidup juga ya gitu. Tapi kan kalau cowok tuh sebenarnya di case-nya Iron tuh gampang banget untuk diperbaiki, tinggal pola tidurnya diatur gitu, itu udah bisa kembali baik lagi gitu. Nah akunya nih yang butuh ngelaluin proses operasi segala macam sampai berkali-kali. Oke, sebelum kita membahas operasinya, tapi kondisi endometriosis itu sendiri kondisi yang seperti apa sih? Jadi tuh endometriosis itu kayak jerawat gitu ya, kalau digambarinnya gitu, kayak polip itu juga kayak jerawat, kayak selapu-selapu, kayak warnanya tuh putih-putih gitu. Tapi aku juga nggak mungkin secara medis tidak bisa menjelaskan dengan detail ya, tapi memang masalah di perempuan itu tuh gampang banget balik. Kayak kemarin nih aku nyoba tes lagi, makanya mungkin yang lagi mau program atau apa ini bener-bener perempuan tuh cepet banget. Jadi cepet banget kembali, kalau misalnya memang punya case-case kayak gitu tuh cepet banget baliknya. Jadi sebisa mungkin kalau memang ada waktunya untuk program cepet-cepet deh, karena makin nambah usia tuh makin parah. Nah gitu. itu diagnosa endometriosisnya sendiri itu dari kapan kamu ketahuan bahwa kamu memiliki kondisi fisik seperti itu? Kalau ngelihat simptomnya sih harusnya lama, karena aku setiap dapet tuh udah kayak gimana ya, kayak orang sakit banget gitu loh, nggak bisa bangun. Sakitnya di bagian Bawah, perut bawah tuh udah dari mulai pertama kali haid itu memang udah sakit banget. Jadi dulu malah pas sekolah tuh pingsan-pingsan gitu. Iya, aku juga pernah ngalamin. Sampai segitunya ya? Iya, sampai Akhirnya segitunya. dicek. Pas dicek, mungkin dulu kan nggak yang sampai USG transvaginal kan, karena masih belum nikah tuh ceritanya. Terus pas udah nikah karena memang fokus pengen program, jadinya dicek semuanya, ternyata ada endometriosis, ada polip, terus apalagi waktu itu pokoknya Berarti banyak dicek sih. darahnya juga ya. Iya, itu sampai ya? aku ada TB. TB itu kan biasanya orang di paru kan, Iya, aku tuh sempat ada pernafasan. TB di rahim. Iya, itu jarang banget case-nya. Jadi Iya, aku banyak juga- case-nya ya? Iya, banyak banget. Penyebabnya apa kalau boleh tahu? Nggak ada, kalau itu bener-bener nggak ada. Jadi bisa genetik, bisa, tapi kalau yang TB itu juga mereka nggak tahu penyebabnya apa. Oke, kalau secara genetik dari keluarga kamu misalnya apakah ada Mama yang memang punya? ada miom, ada kista, jadi memang banyak. Shirin pun ada, tapi memang itu balik lagi takdir Allah ya. Betul. Shirin itu Betul, kistanya betul. gede banget, tapi Masya Allahnya hamil terus. Bahkan yang sebelum anak yang terakhir nih, sebelum anak yang ketiga, dia tuh udah divonisnya kayak kamu bakal susah deh kalau mau hamil lagi, karena ini udah terlalu besar, dan kalau diangkat pun akan ngikis gitu loh, ngikis si sel telurnya. Tapi ya udah, kalau qadarullah mau gimana ya? Betul Itu ya. gimana Hamil perasaan- tiba-tiba. Perasaan kamu di saat dibilang divonis, kayaknya udah gak bisa hamil lagi nih. Oh, kalau aku waktu itu alhamdulillahnya nggak yang dibilang gitu sih, cuman Shirin ya? susah waktu itu dibilangnya susah ya. Jadi Susah, memang sama. harus baiknya program aja kata dokternya gitu. Tapi tiba-tiba hamil aja Shirennya gitu, anak ketiga tuh. Iya. Kebobolan. Tapi Kia, saat itu tindakan kamu tadi sempat bilang ada operasi berkali-kali, itu operasinya tuh untuk melakukan apa? Tindakan untuk menghilangkan Ya apa? untuk ngilangin si endometriosisnya. Oh, oke. Terus apalagi ya polipnya juga. Jadi kayak endometriosis tuh aku operasi 2 kali. Jadi yang pertama bersih, salahnya aku nggak langsung program. Balik lagi, Hadir ada lagi tuh si lagi. jerawat dalam tanda kutip itu ya. Tapi Iya. ketika akhirnya kamu tahu kondisi kamu, ya saat itu ya kita juga tahu 10 tahun bukan waktu yang sebentar dan tidak mudah juga bagi kamu dan juga untuk Irwansyah untuk mendapatkan momongan baby Ukasya. Apa dalam perasaan kamu sebagai seorang istri, sebagai seorang wanita diberi Iya. cobaan begitu lama sekali untuk mendapatkan 10 momongan? tahun loh. Ya pasti ada momen pertamanya berat dulu ya. Tapi kan lama-lama karakternya manusia itu kalau misalnya kita udah diuji terus pasti mental kita akan lebih kuat kan. Iya. Yang bikin berat itu sebenarnya omongan orang. Betul. Ada yang sampai pernah ya pasti compare sama Shirin tuh udah hal yang biasa lah. Sampai ada dari keluarga juga kita lagi Yang antri. komentari. Iya, Bilang antri apa kalau makanan. keluarga? Apa namanya? Kia kapan? Masa kalah sama adiknya udah mau Kan 3 gak enak loh. banget ya diomongin gitu ya. Itu Shirin malah yang nangis waktu itu. Aku mungkin karena udah sering digituin, jadi mentalnya udah lebih kuat, lebih ya udah ini udah takdir Allah yang aku nggak bisa rubah. Kalau aku punya Betul, pilihan pun aku pengennya nggak kayak gini kan Iya. kemarin. Betul. Nah akhirnya Shirin malah yang nangis, yang selalu nguatin aku gitu kayak makanya Allah tuh nggak pernah salah ya ngasih ujian ke hambanya. Pasti dikasihnya itu ke orang yang tepat, yang memang Yang kuat yang ngejalanin bisa ini. menjalankan semuanya. Iya. Tapi Wah, Masya Allah ada sih. titik terendah dalam hidup kamu nggak sih sebelum mendapatkan momongan sampai kamu merasa benar-benar
apa ya, sedih, begitu terpuruk karena Iya, belum iya. diberikan momongan. Karena Putus manusiawi asa, sekali ya. Kita kan manusia yang punya Iya. perasaan Iya. yang tentu saja mood kita belum Benar. Belum tentu bisa. stabil. Apalagi dalam pas keadaan baru baik nikah misalnya. sih, 3 tahun pertama tuh aku kan tespek terus kan. Tapi kan nggak pernah positif, sampai terakhir tuh aku tespek aku buang. Makanya pas aku udah janji, aku nggak akan pernah mau tespek lagi seumur Itu hidup saking aku. putus asanya. Iya, kayak setiap tespek tuh negatif Tapi kan pernah kayak, nggak seusia pernikahan 6 Kesel tahun, gitu 7 ya? tahun masih kepengen lihat? pengen tapi udah nggak berani lagi, ngatur hatinya kan susah Oh, gitu ya? kan. Iya. Tapi makanya pas program kemarin titipan dokter itu jangan tespek, nanti kamu stres sendiri karena bisa Iya. aja false positif atau false negatif gitu. Oke. Yang paling benar beta HCG aja, tes darah. Aha. Dan pas yang hamil dia nih aku nggak kuat gitu, kepo banget kan. Akhirnya tespek, itu pertama kali dalam hidup aku garisnya ada 2 kan. Iya. Setelah berapa 10 tahun Iya, ya. tanganku tuh bener-bener kayak gini nih pas megang tespek, ya Allah ini beneran gak sih gitu. Terus suami gimana tahu Luar kondisi? biasa. Ini kita nggak bicara ketika tahu bahwa kamu sudah Oke, hamil ya. oke. Tapi ketika suami tahu bahwa kamu ada sesuatu di rahim kamu. Ketika saat momen-momen Iya. kesulitan untuk mendapatkan Iya. momongan. Wah, Irwan sih luar biasa banget ya, Masya Allah banget. Dia selalu membesarkan hati aku, jadi nggak pernah yang kayak gimana nih gitu. Jadi dia selalu yang bilang sama aku, iya apa sayang, Oh. Tasya mau nyanyi. Oh, Mau minta nyanyi. mic. sayang. Mic-nya Om Karen warna merah ya. Bagus ya mic-nya Iya, iya, iya. Taruh ya, nanti pakaiin di rumah ya. Iya. Oh yang goldnya. Selalu menguatkan. Terus Iya, apa kalimat apa sih yang selalu dia bilang? Malah selalu bilang, kita itu nikah bukan untuk punya anak. Dia gitu. Jadi kita itu nikah itu aku mau jalanin perintah Allah gitu. Iya. Dan aku pengen jadi suami yang baik. Kalau Allah belum kasih aku kesempatan untuk jadi bapak yang baik, aku bisa cari pahala lewat kamu gitu. Wah, Irwan sih Masya Allah banget. Aku tuh belajar. Gitu Mas Rian, Kak Karen, King Nasa sudah pasti mengerti, paham. Jadi tidak perlu banyak menuntut istri. Betul. Karena itu semua takdir dari Allah, tinggal saling mensupport. Benar, karena dibutuhkan juga sosok suami yang bisa mendampingi dan juga mengerti pastinya ya. Tapi kita mau kasih lihat juga buat Sobat Ambiar di rumah. Ini ada satu artikel ini yang dilakukan oleh seorang Zaskia Sungkar saat beberapa waktu yang lalu. Zaskia Sungkar jalani transfer ovarium dan melakukan proses bayi tabung untuk mendapatkan anak. Kalau proses bayi tabung kita sudah, ya Sobat Ambiar juga pasti sudah mengenal. Tapi kalau transfer ovarium itu seperti apa sih? Mungkin ini kali ya, itu ovum pick up maksudnya kali ya. Jadi pertama itu kan diambil sel telurnya. Ya. Itu kondisinya kita ditidurin gitu. Jadi kita nggak sadar, tiba-tiba udah selesai. Nah, yang Bius total berarti? Bius total. Oke. Ketika transfer ovarium itu. Diambil justru. Oke. Jadi diambil. Jadi telurnya itu sel telurnya diambil. Mau apa, Nak? Mau apa sayang? Oh, Mau halo. ngaji. Halo. Halo, siapa ini? Ayo nyanyi lagu macam-macam yuk. Yang mana tuh? Kayaknya lagu macam-macam, coba kasih nyanyi Yang mau. seperti mati lampu itu loh. Diambil akhirnya kemudian. Iya, terus abis itu baru kita proses lagi embrio transfer. Jadi kan bedanya kalau misalnya IVF itu, jadi si sel telur sama sel si spermanya itu dikawinin itu di lab gitu kan. Kawinin di lab sampai jadi embrio. Nah itu udah kuasa Allah lagi tuh. Maksudnya dokter sampai sebatas itu aja kan. Ikhtiar kan itu ya? Iya, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kalau misalnya embrionya jadi atau enggak ya udah kuasa Allah aja. Ya alhamdulillahnya dari 12 telur jadi 4 embrio, 3-3-nya jelek, cuma 1 dia doang. Oh, jadi akhirnya baby Ukasya Iya. inilah ya. Memang kamu rezekinya ya buat papa sama mama. Siapa baby Kia? Ukasya. Aku mau tanya dong, kenapa namanya Ukasya? Karena Ukasya itu kan kalau nggak Iya. salah ada doa Ukasya ya. Jadi kan inspirasinya dari Ukasya bin Mihsan kan. Beliau itu salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masuk surga itu tanpa dihisap. Ya, jadi doa kita lah mudah-mudahan Ukasya bisa jadi salah satu golongan orang yang masuk surga tanpa dihisap. Amin. Bisa amin. ngajak orang tuanya, amin. Amin. Ya, tapi ketika akhirnya kemarin melakukan tindakan seperti itu ada sempat efek sampingnya apa yang kamu Iya. rasakan setelah tindakan itu nggak sih? Paling post surgery-nya aja ya, recovery-nya itu lama banget dan nunggu proses sampai bisa embrio transfer tuh itu harus
nguatin mental banget sih. Karena kan misalnya gini, ada yang programnya barengan sama aku, tapi mereka udah selesai gitu loh. Sementara aku butuh proses, hampir setahun mental gitu. banget itu ya, Iya. Hampir setahun. Iya, karena kan Lama loh itu. abis surgery harus recovery dulu. Luka Iya. di dalamnya belum sembuh kan, jadi harus sabar lagi. Memang Tapi kalau Allah- luka di dalam tuh emang susah Agak sembuh ya. Lebih sulit sembuhnya. butuh Bener. waktu. Betul. Betul, semua yang menyembuhkan adalah waktu. Tapi akhirnya ketika 10 tahun, kemudian menantikan kehadiran baby Ukasha, apapun akan dilakukan termasuk dari transfer ovarium, kemudian juga proses bayi tabungnya sendiri yang prosesnya begitu panjang dan tidaklah mudah. Tapi kita juga mau kasih lihat, ini ada kebahagiaan dari Zaskia Sungkar ketika dia tahu bahwa akhirnya alhamdulillah kemarin dia hamil. Kita kasih lihat yang satu. Sabar, padahal dokter bilang jangan coba tes pack lagi, takutnya stres segala macam. Iya, Tapi kamu coba kan ya. Itu coba memberanikan diri, penasaran banget kan abisnya. Akhirnya ketika kamu tahu ada 2 garis di tes pack yang artinya positif, apa dalam pikiran seorang Zaskia saat itu? Campur Aku sih aduk. berpikiran ini. Coba diwakilin, coba diwakilin. Saya minta Zaskia Sungkar bukan Zaskia Gotik ya. Ini dong. Mungkin lebih ke mungkin Oh kaget. Kaget loh, nangis ya. Kaget. Denger, kagetnya gitu. Sabar ya, sabar. Nggak apa-apa. Kalau kaget gitu ya, it's okay. Ketika tahu positif hamil alhamdulillah, apa dalam pikiran Zaskia Sungkar? Wah, campur aduk banget ya. Itu tadi video tadi tuh posisinya kita habis sujud syukur berdua. Terus setelah itu ada dramanya lagi. Emang nggak boleh ya kita tuh browsing terlalu bagak gitu kan. Abis gue kan campur aduk ya pikirannya. Terus pas abis browsing di situ ada tulisannya bisa aja false positif, jadi positif palsu gitu lah. Gimana ya, abis itu drop lagi, dimarahin sama dokter. Makanya saya bilang jangan tes pack dulu. dan itu suami tahu. Tahu, dia juga jadinya bingung gimana nih, kita udah nangis-nangisan. Takutnya Habis ya. iya nangis, kita jangan sampai nangis-nangisannya karena nggak jadi Ya nih. malah kepikiran Tapi ya. memang Tuhan itu memang maha kaya, maha segalanya, maha baik. Melihat hati dari umatnya, dari hambanya gitu. Kasihan, kok ini berdua sabar. Tapi bukan kasihan Lawi, memang Ya. itu adalah cara Tuhan untuk memberikan ujian bagi umatnya dan pastinya juga Tuhan tidak akan memberikan ujian kalau misalnya Melebihi batas Betul, kemampuannya. dan Dan selalu indah tepat pada waktu. betul, dan memang Zaskia dan sekali. juga Irwansyah juga ternyata memang bisa melewati itu semua karena memang kuat. Alhamdulillah. Tapi Irwansyah saat itu ketika kamu kasih tahu bahwa memang 2 garis artinya positif, dia bilangnya apa? It's okay, nggak apa-apa. Waktu awal itu dia tuh sebenarnya masih bertanya-tanya ini beneran positif atau enggak gitu karena kan ya after those years ya gitu kan butuh waktu lama banget kita buat masih bertanda tanya gitu ini tuh beneran atau enggak gitu, percaya nggak percaya. Jadi ya dia sujud syukur hari itu, tapi abis itu masih yang bertanya-tanya juga sama kayak aku, ini beneran gak ya, Masih beneran cari gak tahu, ya? masih tetap googling aja ya. Asik. Tapi ketika akhirnya hamil ya, dokter juga sudah bilang oke, kamu alhamdulillah hamil. Ada kekhawatiran terbesar dalam diri Zaskia Sungkar itu apa? Wah, parnoan banget. Sampai lahirannya dia aja nih, aku masih yang sama Irwan tuh mungkin karena saking nunggunya lama, susah dapetinnya. Susah kan, maksudnya kita berusaha ngatur hati untuk nggak terlalu parno, apalagi lagi pandemi itu parah gitu loh kemarin. Itu ketahuan loh. Oh, tetap ya, dia cewek cakep ya mukanya. Tunggu. Dari semua bintang tamu, kalau ada anak bayi dibagi-bagi ambiar cuman mau sama Dewi Persik, sama kita nggak pernah mau. Iya, tuh. Wi, udah, Benar, tuh, Wi, Wi, udah waktunya Wi berarti. Your call. Coba Wi, coba kamu pangku. Berarti tandanya gua itu hatinya tulus sama anak kecil. Masya saya. Waktunya bukan anak. Ayo, Rian. Bismillah, Rian. Ayo. Hei, suaminya aja masih ada. Kaget lagi. Itu kan kaget. Kaget ya. Kalau sama anak kecil itu jangan ngebentak. Yang lembut dia bisa ngikut. Bener ya. Iya, sayang. Mereka mau Iya, Wi, Dewi mah gitu sama bayi bisa lembut, sama suami kok enggak. Makanya kamu harus bener dong sama gua biar gua lembut. Jadi ketakutannya saat itu kamu banyak pasti ya, segala macam. Tapi kalau Irwansyah ada ketakutan nggak, dia bilang sama kamu, aduh yang aku tuh khawatir segala macam, ada gitu nggak sih kalau Irwansyah? Enggak sih, dia pasti berusaha tenang ya, walaupun kita kan nggak tahu isi hatinya sebenarnya gimana kan. Cuman dia berusaha menenangkan aku banget sampai lahiran aja tuh. Oh, kenapa sayang? Waktu lahiran tuh kan lagi, ya itu pandeminya kan lagi tinggi-tingginya. Jadi
orang pada jenguk, kita kan ya satu sisi senang, satu sisi pasti ada kekhawatiran juga. Tapi ya udah saking aku sama Irwan tuh lumayan stresnya sampai akhirnya oke, kita harus tenang, kita harus nyerahin semuanya sama Allah, yang penting kita ikhtiar gitu. Begitu kita ngomong gitu itu hati jauh lebih tenang, tadinya tuh lumayan kayak panik-panik gitu Jadi loh. ikhlas kuncinya ya. Iya, harus ikhlas aja udah, lillahi ta'ala aja mau gimana. Betul ya, karena ada hal-hal yang tidak bisa kita rubah, tapi ada hal yang bisa kita rubah, tapi butuh kebijaksanaan untuk tahu mana perbedaannya. Betul. Zaskia Sungkar, tapi ketika akhirnya dapat ngomongan, tanggal berapa sih lahirnya Baby Ukasya ini? Ingat Tanggal 30 Maret. 30 Maret. 30 Maret 2020 berarti ya. Iya. Perasaan kamu menjadi seorang ibu. Kak, apa tante? Oma, kalau ini Oma. Oh, udah kaget lagi. Kaget lagi. Tante kaget, jangan dikaget-kaget. Kenalan dulu. Ini omnya tadi nih. Ngasih back sound ini. Ya, yang baju hijau itu tante bisa dibawa pulang ya. Buat goodie bag, buat bersih-bersih di rumah bisa ya. Kia, perasaan kamu menjadi seorang ibu. Ya, oh Masya Allah itu mah langsung takut kurang ajar sama ibu. Kenapa? Kayak automatically deh takutnya, maksudnya ngelihat udah ada anak sekarang kan jangan sampai digituin sama anak kan. Betul. Gitu. Apa yang kita tuang kan itu yang akan kita dapat nantinya. Nah makanya mungkin aku kan agak kurang aware sama handphone anaknya. Jadi kadang-kadang balas chat itu baru bisa besokannya gitu-gitu loh. Nah mama pun sering kayak gitu, sering komplain. Jadi semenjak aku ada dia itu aku udah taruh mama tuh paling atas. Jadi setiap ada chat masuk aku lihat kalau mama langsung aku harus balas. Langsung bales ya. Tapi kita juga yakin di luar sana banyak Zaskia Sungkar lainnya. Tidak hanya setahun, 2 tahun, tapi usia pernikahan mereka juga sudah lebih dari 5 tahun. Tapi sampai sekarang masih belum mendapatkan momongan. Zaskia Sungkar, kamu jadi inspirasi untuk mereka. Masya Allah. Apa yang ingin kamu sampaikan untuk mereka yang sampai dengan sekarang masih belum diberikan momongan? Jujur pas aku lagi yang IVF kemarin itu ya, yang ngantri itu banyak banget di rumah sakit juga kan. Itu ada yang udah 4 kali IVF gagal. Apa nak? Kenapa? Oh gemes sama tantenya gemes Ya boleh dipotong jari tantenya, boleh bawa pulang. Pelan-pelan ya. Dipotong terus digoreng. Iya. Tapi makanya setelah kemarin itu aku alhamdulillah Allah kasih rezeki Ukasya, mereka tuh jadi terinspirasi lagi Iya, gitu loh. semangat lagi ya. Banyak yang masuk ke kita bilangnya katanya, iya aku tadinya aku udah give up tapi ngelihat kalian aku jadi ada trigger lagi nih untuk usaha Ya, lagi. kamu juga jadi inspirasi buat kakak aku setelah lama menikah, akhirnya sekarang sedang hamil bulan depan, insya Allah akan melahirkan. Thank you so much Zaskia. Terima kasih. So Zaskia Sungkar, kamu mau bilang apa buat baby Ukasya, baby kamu tercinta? Mau bilang apa ya? Lagi sibuk tuh. Ih, main sama siapa? Kakak. Oh Manen. Mau nenen, kok mau nenen sama gue? Mau bilang apa sama baby Mau Ukasya? bilang, mudah-mudahan doain aja mudah-mudahan Ukasya jadi anak soleh. Amin. Bisa bawa kedua orang tuanya masuk surga. Jadi anak baik dah, pokoknya kurta ayun buat banyak orang ya nak. Amin. Amin. Zaskia Sungkar, terima kasih banyak. Ini membuat kita semakin sadar lagi bahwa tidak ada yang tidak mungkin, tapi semuanya harus Masya dilakukan dengan doa dan juga ikhtiar. Sobat Ambiar, nanti kita akan kembali lagi dan kita juga berharap buat Sobat Ambiar yang belum diberikan momongan segera bisa mendapatkan momongan. Satu Indonesia bilang amin. Amin. Kita kembali sesaat lagi di Pagi-Pagi Ambiar. Iya kan 10 tahun akhirnya baby Ukasya hadir ya kan. Kamu memutuskan sama Irwansyah untuk menggunakan jasa babysitter nggak sih di rumah? Mama kayak dari awalnya kan waktu itu enggak tuh pas sebulan pertama masih berdua semua. Cuma lama-lama kewalahan juga karena kan aku masih kerja, Irwan kerja, terus nggak lama tuh mamanya Irwan kan kena COVID sampai meninggal kan. Oh iya. Jadi ya butuh bantuan lah di rumah. Pasti Makanya ya, sekarang ya nggak apa-apa pakai. juga kan. Tapi ada perubahan nggak sih dari kamu atau dari Irwansyah misalnya untuk mengurangi intensitas atau jumlah pekerjaan yang diterima setelah ada baby Ukasya? Jadi Ukasya tuh sering aku ajak ke tempat kerja kemanapun tuh biasanya aku bawa, kecuali kan enaknya itu kan kalau
Kerja ada anak itu kayak Iya, semangat ya. di rumah juga di bawah tuh kantor. Iya, jadi kan kalau udah kangen tinggal dia turun ke bawah gitu. Atau enggak aku sebentar nyamperin ke atas baru lanjut kerja lagi. Kalau Irwansyah sekarang masih syuting juga nggak sih? Irwan enggak lagi keasikan dia. Kasihkan apa? Lagi kasihkan bisnis sendiri, Aha. iya. Terus kalau misalnya dia harus ngantor, oh tapi dia ngantor di bawah juga. Iya, Oh kantor jadi di semuanya bawah. enak ya, bisa langsung naik turun Iya. Iya, aja. saya tuh mbak di rumah ya. Jadi kalau ibu lagi meeting sama bapak tuh saya suka bantu Kasya main. Oh gitu. Biasanya bapak sama ibu berantemnya karena apa ya Mbak? Karena saya. Mas kok Mbak maaf ya. Tapi buat sobat Ambiar ternyata ada satu permintaan dari seorang Irwansyah kepada Zaskia Sungkar. Apa permintaannya kita kasih lihat artikel yang satu ini. Irwansyah ingin punya anak lagi. Zaskia ya Sungkar Allah. mulai program, Mulai program anak anak Ya kedua. Allah. Gimana Ini aja itu masih sayang? kecil ya Irwan, halau. Bener gak tapi itu artikelnya? Benar sih benar. Dari kemarin dia udah bilang, ayo dong mulai lagi program lagi gitu. Terus akunya, aduh gimana ya gitu kayak mungkin badannya kali ya, physically, mentally masih capek gitu. Jadi Nafas dulu. Iya, iya. Dan masih PR kan ini dia nanti sampai 2 tahun lah dia baru udah ngomong, baru ngomongnya udah lancar. Tapi memang kalau anak satu tuh kurang memang biasanya. Dua Malah laki-laki. kalau biasanya kan kalau Arab tuh ya, Banyak. beri sampai banyak, sampai berisik di rumah tuh gitu. Memang begitu pasti. Benar ya, tapi ya kalau misalnya memang ada rencana untuk punya momongan lagi, kita berharap semoga dimudahkan, dilancarkan lagi. Amin, doain ya, Sun. Amin. Adiknya Ya. Ukasya ya? Mau adiknya Ukasya? Mau punya adik, mau dong. Ini sama kayak keluarga yang berikutnya. Ini keluarga dengan Bentar ya, jumlah sayang. anggota keluarga. Yang Kalau bisa banyak dibilang banget. sebagai keluarga selebriti tanah air yang kartu keluarganya daftarnya paling panjang sekali. Iya, Ya. pokoknya kalau misalkan keluarganya itu kumpul udah kayak halilintar banget. Benar, 13 anggota keluarga. Di pagi-pagi Ambiar akan kita hadirkan keluarga yang sudah 3 tahun tidak pulang ke Indonesia, akhirnya kembali lagi ke Indonesia. Di pagi-pagi Ambiar ini dia, Gen Halilintar. Gen Halilintar. Boleh maju ke depan semuanya, Silakan boleh. Ibu sayang. Iya. Kita Mama mengucapkan Geni Mama dan Geni. juga keluarga Halilintar yang lainnya, kami semua di sini mau mengucapkan terima kasih. Sudah menyempatkan waktunya datang ke sini pagi-pagi. Alhamdulillah. Kita yel-yel dulu biar semangat. Coba Boleh, yel-yelnya boleh, ya, coba. boleh, boleh. Gen Halilintar. Oke, Ya. kita saya bakal sebut pagi-pagi Ambiar dan Gen Halilintar. Kita sama-sama my family, my team. Oke? Oke, siap Oke, ya. Oke. Oke, attention please. Pagi-pagi Ambiar dan Gen Halilintar. My family, my team. Kenapa My Family, My Team? Karena itu adalah buku yang dirilis di tahun 2015 dan juga meledak perjalanan ke 120 negara. Terima kasih. Itu Saya tagline sebelumnya, kita sebenarnya. saya sebelumnya juga mengucapkan terima kasih Base Camp Military Lifestyle lagi ulang tahun yang ketiga. Ibu menggunakan baju Base Camp Military Lifestyle. Makasih. Masya Allah. Bisa gitu ya? Boleh silakan duduk, boleh Silakan bareng-bareng duduk, ya. saya. Waduh, ini kita duduk 11. Kalau biasanya kan 11 ya, karena kan Torik sama Atta di Indonesia. Tapi hari Iya. ini memang Papa Hali nggak bisa ikut ya, bener ya. Betul. Bisa saya? Boleh, silakan. Ada yang di belakang juga boleh, ada yang di belakang. Jangan empat-empatan yang laki sini, coba. Ayo, mana? Ya, Yang mana saya? kalau mau di belakang juga boleh, nggak masalah, it's okay. Nah ini dia. Ya kita di belakang aja gimana? Ya kita di belakang, ntar mereka nengok-nengok Kita di dong. belakang, di belakang. Jangan saya. It's okay, nggak apa-apa, Di sini nggak aja apa-apa. saya. Nggak apa-apa di situ aja ya, it's okay. Kita berdiri di sini. Akhirnya mampir ke sini Sini. dan akhirnya kembali ke Indonesia. Alhamdulillah. Papa Hali kemana kok nggak bisa hadir pagi hari Sedang ini? ada urusan, Sedang Pak ada Hali. urusan. Atta Halilintar juga lagi liburan ke luar negeri, ya Betul, Torik juga lagi ada betul. urusan. Jadi Iya. akhirnya berarti yang datang kurang lebih di sini ada berapa orang nih? Ada 11, ada 2 orang sedang turnamen golf. Muntazar yang nomor 9, Muntaz sama Ya. Kahtan yang nomor 11. Oke. Iya, jadi Kalau ini sekarang yang kita di sini? cuma 9 orang. Mama ini 9. siapa aja mah kenalin. Coba dari sebelah kanan sebelah Iya. situ ya. 8 orang. Saya Fatih Halilintar, anak ke-8. Oh iya sama Dedi ya? Anak ke-8. Aku Fatimah Halilintar, anak ke-7. Anak ke-7. Aku Sahwa, anak kedua. Anak kedua. Aku Soleha, aku anak ke-10.
10. Saya Saih, anak ke-6. Saya anak ke-6. Ibu Gen atau Ibu Geni, mamanya. Iya. Aku iya anak kelima. Anak ke-5. Aku Sajidah Halilintar, anak ketiga. Anak ketiga. Ya 11 anak. Pertanyaan aku cuma satu. Iya. Biasanya kalau ngumpul satu hari beras berapa kilo habis? Nah ini, kalau dulu kita bisa sehari Dulu sekali makan 1 bisa liter. 3 kilo sehari dulu. Tapi semenjak pandemi kita lockdown, kita trying to live a healthy life. Sekarang kita udah nggak makan karbohidrat. Dan kita fokus mostly protein dan sayur-sayuran, no sugar. Wow. Jadinya kalau manis jadi apa dong Bunda? Lihat aku aja manis loh. Jadi udah gak makan nasi ya? Iya, Makan makan nasi kan nasi. kepingin yang manis-manis tuh Bunda. Pengganti gula apa biasanya? Madu, Oh, kurma. Madu. Racunnya ada di mana? Apa sayang? Racunnya di mana? gorengan. Seperti yang suka dimakan oleh Dewi Bersih. Ya. Tapi ya aku suka lihat di YouTube channelnya Mama. Atta. Ya. Yang paling sering digangguin ini ya, kamu Iya, ya. iya. Maksudnya tuh ada aja gitu. Ngeprank. Kayak kalau kamu tahu, kayak kalau Iya, kamu tahu sih. karena aku nonton ini sama yang Itu. kamu ya. Cuma dulu dia masih kecil. Cuma rambutnya juga nggak jabrik ya. Mereka suka saling ngeprank. Saling ngeprank. Saling ngeprank. Suka bedain kasur kalau berenang gitu-gitu. Lagi tidur. Terus bawa kambing ke kamar Bang Atta. Wah, tapi seru ya. Kayaknya kompak satu sama lain. Akhirnya kemarin kan pulang ke Indonesia untuk merayakan Idul Adha juga di sini. Iya, betul. Kemarin tuh total berapa lama sih di Malaysia kurang lebih? Ya? Sebenarnya kalau di Malaysianya kurang dari 2 tahun. Dan kita itu nggak ada di Indonesia total lebih kurang 28 bulan atau 2 tahun 4 bulan. Nah itu asalnya kita mau umroh bareng-bareng. Jadi mau Ramadan, umroh Mekah Madinah lama-lama. Jadi kita berangkatlah ke Malaysia transit untuk sambung ke Saudi Arabia. Iya. Tapi kemudian ternyata tiba-tiba Lockdown. lockdown sedunia. Jadi Saudi Arabia lockdown, Malaysia lockdown, kita pun tertahanlah di Malaysia. Di Malaysia itu tinggal beberapa lama, itu memang ada rumah atau gimana? Iya, tadinya itu kan di hotel kita ya. Nah jadi karena ada keputusan lockdown itu, maka hotel semua ditutup officially. Jadi kita mesti cari kontrakan rumah, sewa rumah kita. Sewa rumah. Jadi awalnya tuh karena Kuala Lumpurnya itu red zone, kasusnya tinggi, jadi kita zona merah. Kita pindah ke green zone. Yang terdekat dari Kuala Lumpur adalah Perak. Jadi kita pindah ke situ, kita cari rumah yang aman, halamannya luas ya. Ya greennya banyak, tapi tiba-tiba kita di situ juga kena banjir. Padahal tempat itu 30 tahun nggak banjir, tapi pas kita di situ. Banjir. Tiba-tiba ada banjir. Terus akhirnya gimana Bunda? Tapi Pindah lagi. Segini loh. segini. Tapi itu rumah itu kan sewa tapi kan. Sewa. Dan rumah itu lucunya ada menara. Jadi begitu banjir, kita naik ke atas menara. Berapa hari itu banjir? Takut banget, jadi kita langsung matiin. Emang banjirnya segini? Segini. Jadi setengah mobil tenggelam gitu. Tiba-tiba aja nggak pernah selama 2 Mobil juga sewa, alhamdulillah mobilnya selamat. Jadi kita nggak buka pintunya kan. Kalau nggak, mami coba tadi buka pintu habis itu. Tapi ketika naik ke atas tuh otomatis listrik udah dimatiin dong Bun. Kalau enggak kan Bisa bahaya di mati. menara. Iya. Berapa hari itu banjir kemarin di Malaysia yang sampai sebentar doang. Alhamdulillah sehari. Katanya Di ini sih. tempat lain ada yang Iya di tempat lain ada lama. Alhamdulillah. Iya. Tapi ya habis sih. Iya. Kasurnya semua rusak. Jadi itulah alasannya, karena banyak pertanyaan dari Sobat Ambiar, kenapa sih lama banget di Malaysia ya? Karena memang kemarin juga sempat ada pengobatan yang harus dilakukan. Betul. Ya namanya kita usia pun sudah bertambah sih. Namanya kan perlu diservis ya. Ternyata kita ada major operation di situ. Terus ada beberapa follow up treatment yang menyebabkan kita waktu itu nggak bisa ke Indonesia. Termasuk juga ketika ada momen yang spesial untuk seorang Atta Halilintar dan juga Aurel. Pas Ya, nikahnya kemarin Atta, baru jadi kita nangis banget tuh. Karena Atanya nangis, sayanya nangis juga, aduh Atta gitu kan, anak pertama ya nikah. Aduh kepinginnya bisa bersama, mendampingi, tapi itu ya. Jadi kita mendampingi secara online, tapi doa kita nggak bisa. Jadi seperti ini ceritanya buat neti-neti tersayang. Iya. Jangan Gimana sampai sih? berasumsi yang tidak-tidak. Benar. Gimana perasaannya ya kalian sebagai anggota keluarga yang banyak banget, kakak pertama nikah,
tapi nggak bisa hadir. Hadir gimana Sedih saya? banget. Sedih banget. Kita tuh kayak udah mimpi-mimpiin apa sih kayak Dulu udah tuh dayang-dayangnya. Plan dari kecil tuh kalau misalnya Bang Atta lagi nikah, ntar kita jadi Kita dayang-dayang. jadi kayak udah megang megang dari matanya. Dia nih yang paling kalau nanti Bang Atta nikah, aku pengen baju seragamnya kayak gini, kayak gitu udah. nyanyi Terus kita nanti mau jadi wedding singer, udah nyanyi, udah. Mau nyanyi bareng-bareng, kita bikin performance spesial gitu udah dari dulu. Oke. Dari kecil. Udah mimpi-mimpi Grup dah. keluarga tuh nggak tenang. Jadi setiap detik tuh ada yang ngechat, terus gimana bang, gitu. Makanya kita sampai pikir apa kita bikin resepsi lagi gitu. Iya pengennya gitu ya. Pasti biar- pertama juga yang lebih sedih, lebih terluka yaitu mamahnya sendiri. Pasti dong, Anak pertama. Ya semua anak sama, tapi kan Iya. pertama kali menikahkan Iya, anaknya. menikahkan anak. Itu dia ya. Tapi Atta sendiri gimana sih tanggapannya Mama Geni ketika tahu bahwa aduh keluarga aku nggak bisa pulang ke Indonesia. Iya, makanya itu kan ada di YouTube ya. Jadi kita nangis-nangisan bareng gitu dia, Mama besok Umi, besok nih Atta mau gini-gini. Iya nak, gimana kamu? Hanya doa yang bisa kami iringi untuk kamu yang terbaik gitu, pernikahan yang terbaik gitu ya. Dan juga rumah tangga yang terbaik gitu, menghasilkan keturunan yang terbaik gitu, alhamdulillah. Nah, makanya pas Desember 2021 kita boleh keluar Malaysia. Ya. Nah, itu pas juga bertepatan kita mau anniversary 29 tahun. Pernikahan Gen dan Halilintar. Nah, jadi tadinya kan kita kalau mau di Indonesia itu ada karantina 2 minggu. Nah, terus akhirnya kita memutuskan untuk kita kumpulnya di Turki. Jadi waktu itu bebas karantina, kita anniversary-nya di Turki. Pipi sama Bunda juga pada datang, anak Akhirnya kemarin di sana Jadi kita ya. beramai-ramai lah setelah berapa tahun nggak ketemu tuh, hampir 2 tahun nggak ketemu, kita ketemu di Iya, Turki. kita lihat Iya, juga bagus kok itu sekali. yang Seru ya satunya gitu, pada iya. saat musiknya itu. Membayar kerinduan, Iya, ya itu pasti susah kangen banget. banget. Cuma Lumayan juga lepas rindu banget lah. pasti Sampai ya. mereka nggak keluar-keluar dari kamar Atta, main aja di kamar Atta. Tapi saya kalau suaranya memang kayak ini ya, kayak Mas Atta ya. Suaranya sama Kan adenya, Wi. sama Torik juga. Iya, maksudnya kan ada biasanya suara kakak sama adik beda. Ini persis loh. Mirip. Kalau Iya, orang nggak tahu iya, dikira benar. Atta. Iya. Maksudnya gimana sih Kak? Gak, arahnya tuh gimana sih Kak? Maksudnya gimana? Biasanya suara dulu terus The maksudnya voice. gimana? Voice. Enggak, lu Voice. Nih sahabat kita paham. Dia lagi sendiri. Sayang, ini berondong. Dia sukanya berondong. Kamu lihat sini, ini aku juga berondong. Tapi kemarin kan yang kita dengar kabarnya bahwa Mama Geni dan juga Papa Hali juga sempat kondisinya sempat drop di Malaysia. Sakit apa sih kalau boleh tahu? Oh iya, itu ya tadi kan kalau sakit apanya itu kita ini ya privacy ya, tapi alhamdulillah dapat ditangani. Kemudian cuma setelah itu masih ada following up treatmentnya tuh beberapa kali sehingga kita nggak bisa tetap masih stay gitu. Karena kalau gitu kita misalnya kita keluar aja itu kita nggak bisa masuk lagi gitu. Jadi untuk following up treatment kita terpaksa stay waktu itu. Ini kan ketika di Malaysia memang ini adalah satu keadaan yang mengharuskan karena lockdown. Saudi Arabia lockdown, Malaysia juga lockdown. Jadi selama di Malaysia tuh ngapain aja keluarga? gitu dia. Itu dia Ada gimana guys? jalan-jalan nggak? Selama di luar Seru-seruan negeri. atau Nah apa? jadi gini, pertama kan Ketatnya itu. kalau apa namanya awal-awal kan masih parah banget ya udah pasti di rumah kan. Iya. Jadi kontennya di rumah, apa di rumah. Literally gitu kan. keluar pagar di depan ada polisi Ada tanya polisi mau sama kemana. army. Jadi yang keluar rumah belanja kebutuhannya Harus cuma satu satu orang orang. boleh. Dan itu harus ayahnya doang. Dan Cuma suami boleh doang. kepala Terus keluarga. kalau lebih dari jam 12 malam aku ditahan. Itu misalnya pakai masker turun dikit doang kena denda kayak gitu. Jadi ketat banget di sana ya kan. Nah, tapi pas pandemi Sampai itu pernah kita itu ya, kan kita tetap konten dalam rumah. Pas upload kan sinyal kurang bagus, jadi kita keluar lah. Tapi Keluar sebentar. pas itu keluar, dia Iya, keluar. deket doang gitu. Jam 8 malam, Iya. ternyata ada jam malam. Ah. Jadi pas keluar diketok sama polisi. Dibawa ke kantor polisi. Dia apa di kantor polisi tuh diapain? Penyuluhan gitu ya. Wah, seketat itu kalau di Malaysia ya. Terus apa yang dilakukan di Malaysia ngapain tuh Nah, pas ceritanya? agak udah kebuka dikit, udah boleh agak olahraga, barulah kita mengenal yang namanya golf. Soalnya kan golf tuh kalau masalah pandemi dia berjauhan kan. Iya. social Nggak- distancing. nggak Salah satu social sport yang distancing. buka duluan. Ya. Iya, Bukan iya, iya, duluan. karena outdoor tempatnya Iya. besar Kita ya. sebenarnya semua nggak bisa main golf, tapi Aha. Pak Halilintar itu waktu dia 13-14 tahun junior champion. Oh. Nah jadi setelah 36 tahun nggak main golf, karena itu nggak bisa ngapa-ngapain yang lain, yuk kita main golf. Jadi belajar, ya. Tapi alhamdulillah ini semua anak-anak pada sungguh-sungguh, jadi baru sekitar 6 ini sih bulan paling jago. ikut turnamen langsung menang. Wow. Di Abu Dhabi nomor 1. Iya, kemarin di Kita sama Katan juga dapat
sempat kuat-kuat juga. Kemarin ini Kata lagi nomor, turnamen. iya sekali gitu. Kemarin Kata nomor 3. Tapi jadinya kita beli ring basket, kita beli Segala macam. Untung rame ya kalian kan. Kalian ini Jadi udah keluarga seru. saling mensupport satu dengan yang lain indah sekali loh. Betul, kita ngelihatnya di sini energinya sangat luar biasa, Positif Sobat ya, Ambiar. ya. Satu sama lain saling mensupport. Aku sampai merinding loh bahwa tidak banyak keluarga seperti ini, apalagi dengan jumlah keluarga yang sangat banyak. Pantesan ini tidak menjadi masalah kalau pergi kemana-mana termasuk 120 negara. Tapi pertanyaan aku, dengan 11 anak, 2 orang tua, 13 totalnya. Kalau naik pesawat, kelasnya bisnis apa ekonomi sih biasanya? Tergantung. Jadi keadaannya juga kadang nggak available bisnis kita naik ekonomi. Kayak kemarin pulang, Iya. itu kan penuh Tidak flight jadi soal ekonomi ya, kita. Nggak masalah. Suatu hari kita pernah naik bisnis ya semua, tapi seatnya cuma ada 12, jadi satu orang di ekonomi. Siapa? Siapa? Di Waktu ekonomi. itu siapa yang di ekonomi itu dengan Apa nih? bagian? Bukan. Lupa. Muntas ya? Atau nggak yang badannya masih pendek Masih kan? kecil Anak-anak, ya, anak-anak. biar nggak Mama tahu nggak? Saya itu paling suka sama Atta Halilintar itu attitude-nya. Wajar kalau attitude-nya Atta itu sangat bagus sekali karena mamanya itu mendidik anak-anaknya untuk bisa Luar legowo dan biasa. menerima. Betul Luar sekali. biasa. ya. Tapi dari saya juga penasaran sekali karena kan Umi punya anak-anak banyak banget ya. Dengan banyak seperti ini, kalian punya teman-teman juga nggak sih di luar Ya, yang apakah cuma kumpul temennya ini aja? bareng, main bareng, atau cukup dengan satu keluarga ini Ya. aja? Oke. Kita selama keliling, Semua punya iya teman. selama keliling negara teman kita ada yang dari luar negeri di mana aja, dari Mesir, dari Amerika. Arab, Amerika, Eropa. Mereka sangat semua. suka Jadi berteman, nggak terbatas sangat suka socialize. waktu, nggak terbatas umur, nggak terbatas. Jadi main bareng juga sama mereka. Gitu. Pernah nggak sih kalian kayak misalkan kesel-keselan satu sama yang lain? Oh iya dong. Coba kesalahan. Kita tahu Pernah nggak jambak-jambakan? Kita nggak berani kita tahu nggak main fisik. Gak main fisik, gak main Kayak di lirik Ziggy Zaga kita. Tapi gini, Orangnya paling gini nggak main fisik. Itu kalau jadi yang Tapi penangannya siapa? kita salurkan, jadi kita rame-ramenya udah kita debat bikin ini aja, bikin karya. Jadi kalau misalnya debat-debat, oke kita bikin karya aja, bikin apa nih? Jadi aku mau Sering gini, aku mau micu-micu gitu. gitu ya? Iya. Jadi kalau waktu di Malaysia itu meja makannya harus gede banget dong. Iya. Aku jadi pengen punya anak 12. Banyak banget, tapi 12 ini aja 11 sudah banyak banget loh. Tapi kita mau kasih lihat ya buat Sobat Ambiar di rumah, ini keluarga Gen Halilintar kemarin juga memberikan kejutan ketika alhamdulillah bisa pulang ke Indonesia, memberikan kejutan untuk Atta Halilintar, Aurel dan juga Amina. Gen Halilintar pertama kali ketemu Baby Amelena Cek. Amina. Mami gimana punya cucu? Seneng nggak, Mam? 16 bulan. Kalian tuh ya kalau ngasih surprise tuh ya seru banget, bukan karena udah lama gak ketemu, tapi sekalinya datang banyakan ya. Kalian memang gak ngasih tahu kedatangan ke Aurel sama Atta saat itu? Enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Jadi tadi itu kan udah ada Atta sama Nur ya, saya manggilnya Nur. Jadi pas pertama kali kita surprisein Atta dulu. Jadi Atta kita ajak keluar dari rumah melalui seseorang, terus kita surprisein, tapi dia kaget banget. Terus setelah itu dia bilang sama Aurel bahwa kita akan kedatangan tamu. Jadi Aurelnya juga kaget banget. Itu videonya coming soon ya? Nah videonya tuh coming soon, belum keluar yang Atta kita surprisein itu. Pertama kali ketemu banget. Pertama kali ketemu dia, hah, oh itu. Nanti Jadi ada double di YouTube surprise, Gen Halilintar. double surprise ya. Double surprise. Dia bilang apa saat pertama kali ketemu lagi setelah hampir 2 tahun setengah nggak ketemu? Kok ada di sini apa gitu kayak gitu, kok ada partai gitu. Terus tau nomor satu lagi, hah? Lah, gitu kan. Tapi Umi Abi nggak ada kan? Gitu. Tiba-tiba kita terakhir dia lagi foto, tau kita nongol di belakangnya. Di fotonya tau ada kita. Lah. Emang Mama buat ceweknya berapa orang, cowoknya berapa orang? 6 cowok, 5 cewek. Tanggapannya kalau Aurel sendiri akhirnya ketemu lagi ya, tapi kan ketemu ini kan lagi. surprise ya, Iya. dengan keluarga besar apa Aurel? Seneng bilang banget, apa? kaget. Kaget banget, nggak nyangka aku speechless gitu. Kalau Beneran? Kakak nggak dikasih tahu abang? Enggak, nggak dikasih tahu. Ya ampun, jadi surprise Itu ke rumah kan, ke rumahnya Atta Aurel. Iya, ke rumah. Berarti kan juga dia mempersiapkan makanan. Akhirnya makan di mana tuh dengan keluarga banyak begini? Oh akhirnya karena ini kan pasti rindu masakan Indonesia ya. Yaudah Bang Atta pesen masakan Padang. Tapi kita udah nggak makan nasi, jadi kita makan lagi rendang sekali nggak pakai nasi. Waduh, rasanya strong banget ya kalau tanpa nasi ya.
Tapi gimana sih rasanya Mama Geni akhirnya menjadi seorang nenek? Punya cucu. Betul. Nah, mungkin ada juga seorang yang merasa, aduh nggak mau dipanggil nenek kok berasa tua gitu ya. Tapi kalau kita yang Pak Halilintar selalu ajarkan kepada kita tuh dengan berjalannya momen sampai kita mencapai suatu tahap menjadi nenek, kita melahirkan satu generasi lagi cucu, itu yang perlu sekali tanamkan adalah rasa syukur. Jadi jangan sampai kita hanya memuja-muja cucu, tapi kita lupa memuja siapa yang menciptakannya. Gitu ya. Jadi betapa sekarang kamu udah punya cucu, ingat gitu ya. Dan kepada yang menciptakannya dan juga tentunya terlalu amat rasa syukur dan sayang banget ya. Aminah itu spesial banget anaknya. Cucu itu, jadi berbeda dari yang lain. Tentunya saya happy banget. Saya udah mimpi 2 kali. Gimana? Aminah datang ke Madinah, saya udah gendong-gendong. Saya bangun, lah mana Aminahnya? Gitu. Ke bawah mimpi ya. Iya. Tapi kenapa kan ini baru pulang ke Indonesia, udah lama gak ketemu Atta, kok Atta aja malah pergi liburan? Jangan. It's okay, gak apa-apa. Nah itu dia karena surprise, jadi kan Atta nggak tahu. Iya betul. Ya mami kita nih jadwal liburan udah lama mau ya surprisein dia karena Aurel itu kepengen ke Italia itu udah sejak Udah lama emang ya. Jadi mau hadiah ulang tahun ya, oke nggak apa-apa sayangan. Yang penting kan sebentar perginya, ntar lagi pulang. Oh, berapa lama di Italia katanya mereka? Sebentar nggak paling. Udah lama paling. Nanti Oke. pokoknya gitu deh, sebentar lagi. Jadi mereka memang karena jadwalnya sudah ada jadwal liburan, mau tidak mau mereka juga harus pergi ya. Tapi kalau keluarga Halilintar tuh kalau di Jakarta memang ada rumah juga dong pastinya ya? Ada. Oke. Kamarnya berapa sih kalau boleh tahu? Di Jakarta ini. Kalau dulu Iya. kalau dulu pernah dipisah, ada rumah boys, ada rumah girls. Jadi rumahnya bisa. Nah, tapi karena mungkin kata papa tuh karena kita agak distance jadi kurang dekat. Jadi morning briefingnya rada susah. Kan kita setiap pagi morning briefing. Oh, ada morning briefing setiap pagi. Ngomong apa? Kayak apa itu? Morning briefing ini kita duduk rame-rame, kita ngobrol. Jadi ngobrolnya itu discuss satu keluarga gitu semua ya. Ya, satu keluarga. Apa aja yang dilakukan, apa aja yang mau dilakukan hari ini. Hari itu. Apa yang mau Problemnya apa yang mau curcol apa gitu. Tapi yang paling penting orang tuanya itu menge-charge ulang penanaman ketuhanan. Wow, setiap pagi. Setiap pagi. Jadi cara mama memberikan uang jajan sama anak-anak gimana, Mah? Nah ini, saya dari kecil nggak pernah kasih mereka uang jajan. Even ke sekolah mereka nggak pakai uang jajan, jadi bekal tuh dari rumah. Nah sekarang kan mereka udah punya penghasilan, ya jadi mereka udah ngerti lah gimana yang mesti dipakai, mana yang Perencanaan mesti keuangan masing-masing. Tapi ini bagus, sudah yang diajarin harus mandiri ya, sayang. dicontoh bahwa setiap pagi ada momen untuk berkumpul keluarga untuk ngobrol rencana hari ini kalian masing-masing mau ngapain. Kemudian kembali menanamkan ketuhanan yang tentu saja tidak boleh dilepaskan dalam segala aspek kehidupan. Kayak ngecas baterai handphone Aduh gitu. keren banget sih, pantesan kompak banget ya. Keren. Coba buat Mama Geni apa yang ingin disampaikan untuk cucu tercinta? Mau bilang apa sama Aminah? Oh ya Aminah, Aminah itu sebagaimana namanya adalah Aminah, seperti nama Siti Aminah itu nama ibunda Rasulullah. Jadi itu adalah semulia-mulia wanita yang melahirkan sehebat-hebat insan sepanjang zaman. Jadi harapan kami Aminah juga menjadi sebaik-baik wanita yang bertakwa, yang akan memberi kebaikan kepada semua orang. Amin. Kemarin lagi heboh ini kan ada Citayam Fashion Week. Ternyata sebagai keluarga Gen Halilintar yang juga selalu ikut tentang perkembangan konten apa yang viral di media sosial, mereka juga sempat ikutan. Kita mau kasih lihat seperti apa gaya Gen Halilintar dalam Citayam Fashion Week. Jadi waktu itu lagi Jumatan di Masjid Istiqlal. Ya kan udah lama gak Istiqlal ya. Akhirnya pengen mampir Jadi Istiqlal Jumatan ya. tiba-tiba pas baru pulang ada lewat tempat dulu Mami Dedi sering lewatin, yaitu Sudirman. Iya kan Dan dia di situ kuliahnya Salemba UI ya, jadi slot nyampe. ya sekalian kita lewat kan katanya juga lagi hits, ada Citayam Fashion Week lah segala, jadi kita ikutan mampir ngelihat vibe-nya. Terus apa yang dilihat di sana tuh? Ketemu seru banget. Seru ya. Banyak orang-orang yang berfashion deh. Iya. Tapi keren lah, itu kan mengekspresikan diri sendiri. Pasti. Melihat keluarga ini juga kekompakannya sangat luar biasa. Bagi seorang Mama Geni memiliki keluarga seperti ini, arti keluarga buat Mama Geni seperti apa? Keluarga. Jadi kalau kita setiap hari itu kita selalu menyampaikan pada anak untuk kita selalu setiap hari bersungguh-sungguh berusaha memperbaiki diri. Jadi kalau kita memperbaiki diri, mudah-mudahan kalau keluarga pun diperbaiki, maka nanti banyak-banyak keluarga memperbaiki, jadi akan ada
hasil yang baik. Tempat yang lebih baik, daerah yang lebih baik, kota lebih baik, negara yang lebih baik. Nah gitu. Jadi intinya selalu membawa positive vibes gitu ya. Iya, betul pastinya karena keluarga yang maju juga dimulai dari unsur terkecil adalah unsur keluarga. Betul. Dan jangan pernah melupakan keluarga karena keluarga adalah penghubung antara masa lalu kita dan masa depan kita Betul yang akan banget. selalu menemani sampai Iya, kapanpun. tepat Kita akan sekali. kembali sesaat lagi tetap di pagi-pagi. Kan seorang nenek yang viral yang pastinya membahagiakan buat keluarganya dan dengan juga masakan internasional. Sebentar kita mau jemput dulu neneknya. Iya, ayo ini viral sekali karena cara dia memasak sangat unik termasuk membuat konten di media sosial. Di pagi-pagi Ambiar akan kita hadirkan ini dia Nenek Yana. Nenek, kami berempat mengucapkan Terima kasih Nenek Yana. sudah menyempatkan waktunya datang ke sini pagi-pagi. Ini bawa Saya Amda terima kasih diterima saya di sini. Iya sama dong. Nek bawa apa di plastik apa, Nek? Nek? Oh ini bawa lopis. Kue lopis. Buatan nenek. Kue lapis apa Buat kue siapa, lapis? Nek? Buat bapak-bapak. Buat adik-adik. bapak-bapak. Bapak-bapak. Terima kasih loh Nek. Biasanya yang bilang kita ibu-ibu. Nenek Yana, itu bikin sendiri kuenya buat kami. Iya, Terima bikin. kasih banyak. Ya Nenek Yana boleh kita kasih kesempatan buat duduk dulu di samping Mama Geni boleh ya. Ini keluarga Gen Halilintar. Nenek boleh di samping Mama Geni sebelah situ ya. Silakan Nenek. Ini loh Nenek Yana yang viral banget. Masaknya soalnya lucu banget. Nenek Yana tuh umurnya berapa sih kalau boleh tahu? 70. 70 alhamdulillah masih sehat ya. Iya. Nenek Yana aslinya dari mana? Saya aslinya yang Kampung Duku. Dari mana? Kampung Duku, Taman Kampung Mini. Duku. Taman Mini, nih warga Taman Mini. Ya. Nenek, emang kalau Nenek Yana tuh memasak tuh memang begitu ya? Kalau kita lihat kok lucu banget cara masaknya di media sosial. Ya emang lagu saya begitu, masaknya begitu. Memang begitu. Iya. Oh. Jadi natural ya, Nek? Iya. Nenek biasanya sehari-hari, Ya. Nenek ngapain aja kalau di rumah? Ya. Ya bikin lopis, jual lopis. Oh, memang jualan lopis. Iya, Lopis saya apa tukang lupis sih? lopis. Lapis sih. Hei, itu ngapain tuh? Lopis. Udah nyicipin. Kita mau nyoba lupisnya. Tapi Nenek, Nenek, kontennya Nenek itu kan menarik banget tuh. Kira-kira siapa sih idenya dari siapa bikin konten itu? Ide sendiri. ide sendiri. Yang videoin siapa yang videoin yang Ada pegang handphonenya? keponakan saya. Ah, keponakan. Nyangka nggak Nenek bisa viral tuh terkenal gitu? Nenek Nggak disangka, dibicarakan. saya orang jelek begini tua begini kok jadi kemana-mana orang Siapa tahu. yang bilang jelek? Nggak ada yang bilang jelek, nggak Tapi boleh saya begitu. sendiri ini. Enggak dong, cantik dong. Tapi kata suami Nenek gimana? Cantik kan? Udah nggak punya suami. Oh, Oh janda ya Nek? Janda. janda. Oh, nenek janda. Janda Gak tua. kelihatan, nenek. Gak percaya aku. Gini, coba Nenek, kita mau tantang Nenek buat bikin konten ini. Kita udah hadirkan di sini kompor segala macamnya. Kalau Nenek masak kayak gimana? Masak-masak seru-seruan, lucu-lucuan gaya Nenek Yana. Kayak di Ibu sosial Sista, media buat Ibu ya. Sista. Coba samping di Sama sini. Mama tunggu dulu ya bentar ya. Masak. Ya. Sini, sebentar Nenek. ya, sayang. Lagi nyobain lopis juga, gue maaf. Ya. Sobat Ambiar, kita akan kasih lihat ini secara live. Kalau biasanya di media sosial cara masaknya kita selalu lihat, sekarang kita lihatnya langsung. Ceritanya Nenek Yana mau masak apa pagi ini? Masak orek-orek apa nih? Toge. Masak orek-orek TG. TG. Orek-orek toge. Tege mah. Tege. Kok TG? Orek-orek toge. Iya. Bumbunya apa aja Nenek Yana? Bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai besar, tomat, daun bawang, Oke. garam, mecin. Oke, silakan langsung kita mulai ya. Kita mau bikin sama seperti yang di video. Kita lihat dulu videonya ya. Kita kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar yang satu ini. Silakan. Mana dia video? Orek-orek
tempe nih ceritanya. Oh, wow. Oh. Oke, ini yang dibikin konten sama Nenek. Jadi Nenek harus bikin konten kurang lebih sama seperti ini. Nah, itu kan gitu ada ya. tulisannya dari Srengseng, dari Itali, dari mana, terus Citayam. Ya. Emang beneran itu semua dari sana? Ya, ketawa dia. Kan ini seru-seruan. Coba, Nek, coba langsung kita masak ya. Yang pertama, masukinnya apa aja, Nek? Langsung kita masak. Nggak usah nyala kan? Kenapa? Nggak usah nyala? Iya. Kalau kompor nggak nyala, masaknya gimana, Nek? Coba gimana? Yang pertama masukin apa? Itu apa, Nek? Bawang putih. Dari mana bawang putihnya? Dari Irlandia. Irlandia. Berikutnya, Nek. Bawang merah. Dari mana, Nek? Dari Singapura. Dari Singapura. Jauh amat nih bawang Iya. merah. Diaduk-aduk. Berikutnya. Diaduk-aduk. Belum nyala. Iya, emang belum nyala. Emang konsepnya gitu. Emang konsepnya gitu. Konsepnya gitu. Oke, ditumis. Berikutnya, udah wangi belum? Udah wangi. Berikutnya apa, Nek? Kenapa kok halus sih? Cabai merah. Dari mana? Udah Dari Nek, hidupin kapan? India. Dari India. Oke, cabai merah dari India. Berikutnya, apa lagi, Nek? Tomat dari mana? Tomat. Dari mana? Dari Citayam. Dari mana nih? Dari Depok dah. Dari Depok. Oh, tetangganya Ayu Ting Ting tuh tomat ya. Diaduk-aduk. Aduk-aduk. Emang nggak pakai api, Nek? Enggak. Oke, berikutnya ini apa, Nek? Ini daun bawang. Daun bawang dari mana, Nek? Dari Amerika. Dari Amerika. Masuk semuanya. Ini macam PBB nih masak ya. Dari semua negara ada loh. Ada. Bener. Semuanya kita bawa. Oke. Ini apa, Nek? Nah, ini langsung garam. Dari mana tuh garam, Nek? Mana garamnya? Garamnya dari Indonesia aja. Dari Indonesia. Soalnya udah bingung dari negara mana lagi ya. Mecin dari mana, Nek? Mecinnya Brazil. Dari mana? Brazil. Dari Brazil. Brazil. Dari ya. Brazil. Terakhir, Nek. Toge. Dari mana tuh toge, Nek? Toge. Mampang Perapatan. Mampang Perapatan. Udah Mampang Perapatan togenya. Sebelah Trans TV ya. Masuk. Ya, Waduh. aduk terus. Nih Sampai wangi. sampai wangi sampai 2024 juga nggak mateng-mateng kalau apinya nggak nyala ya. Oke. Nah, tunggu dulu. Tunggu dulu. Kita 3 paham. hari. 3 hari. Oh, jadinya ini lontong sayur. Kenapa jadinya lontong sayur? Nih, Sobat Ambiar, tahu gejrot. kita mau kasih lihat hasil Oh, tahu masakannya adalah kasih lihat deh sama Sobat Ambiar. Yang mana? Hasil masakan yang dibuat Nenek adalah Tahu gejrot. Ini maksudnya, Nek, setelah 3 hari diungkep gitu. Iya. Jadinya begini. Iya. Oh, cenah. jadi masaknya masak toge, Iya. jadinya tahu gejrot. Iya. Cuma Nenek Yana yang bisa seperti itu. Nanti kita kembali lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Geger. Pagi-pagi Ambiar, geger. Terima kasih banyak buat keluarga-keluarga yang berbahagia ini. Kenapa Mama Yang Geni? kamu ngomongin buku, jadi mau kasih hadiah. Thank you so much. Terima kasih. Wow, terima kasih banyak Halilintar The Father dan juga kesebelasan geng Halilintar. Antar kita My Family, My Team ya. Buat Sobat Ambiar juga bisa dicari bukunya ini ya. Oke, terima kasih banyak. Thank you so much. Terima kasih banyak Zaskia Sungkar. Terima kasih salam buat Irwansyah. Buat keluarga Gen Halilintar, terima kasih banyak. Nenek, buat yang mau bukunya bisa didapetin di Instagram Gen Halilintar Market. Oke, boleh disampaikan bukunya ya. Buat Nenek terima kasih sayang. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah menghibur kita. Luar biasa, ini keluarga yang sangat membawa kebahagiaan buat kita semua. Kalau zaman dulu kan banyak anak banyak rezeki. Kalau zaman sekarang banyak anak banyak asuransi. Tapi jangan lupa buat Sobat Ambiar bahwa anak itu sama seperti janji. Betul. Banyak yang bisa membuat tapi sedikit yang bisa menjaga. Besok kita akan kembali lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Geger.